Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerina Danela Tandri dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan membahas tentang materi limit fungsi trigonometri dan tak hingga. A. Konsep limit fungsi. Yang pertama, limit suatu fungsi di suatu titik bisa dipahami dengan dua macam pendekatan, yaitu dengan pengamatan grafik fungsi di sekitar titik yang ditinjau dan perhitungan nilai-nilai fungsi di sekitar titik yang ditinjau. 2. Limit suatu fungsi dikatakan ada dan nilainya adalah jika nilai limit arah kiri fungsi itu sama dengan nilai limit arah kanannya. Sifat-sifat limit fungsi. Yang pertama, limit X sama dengan K sama dengan K. Yang B, limit X sama dengan C, X sama dengan C. Yang ketiga, limit X sama dengan C, K dikali Fx sama dengan K, limit X sama dengan C, Fx. Selanjutnya, limit X sama dengan C, Fx pangkat N sama dengan limit X sama dengan C, Fx pangkat N. Selanjutnya, limit X sama dengan C, N akar Fx sama dengan N akar limit X sama dengan C, Fx. Selanjutnya, limit X sama dengan C, Fx plus Gx sama dengan limit X sama dengan C, Fx plus limit X sama dengan C, Gx. Selanjutnya, limit X sama dengan C, Fx min Gx sama dengan limit X sama dengan C, Fx min limit X sama dengan C, Gx. Selanjutnya, limit X sama dengan C, Fx kali Gx sama dengan limit X sama dengan C, Fx kali limit X sama dengan C, Gx. Selanjutnya, limit X sama dengan C, Fx per Gx sama dengan limit X sama dengan C, Fx per limit X sama dengan C, Gx. Selanjutnya, pengamatan grafik fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Misalkan diketahui suatu fungsi y sama dengan fx, kita akan menentukan limit fungsi y sama dengan fx di sekitar x sama dengan c, atau ditulis dengan limit x sama dengan c fx. Kalimat di sekitar X sama dengan C mengandung pengertian tidak harus di X sama dengan C, tetapi juga mendekati C dari sebelah kiri yang dituliskan dengan X, C min, ataupun mendekati X sama dengan C dari sebelah kanan yang dituliskan dengan X, C plus. Untuk menentukan limit X sama dengan C fx diperlukan informasi mengenai perilaku grafik fungsi Y, yaitu Y sama dengan Fx seperti diperhatikan pada gambar berikut ini. Yang pertama, gambar A memperlihatkan bahwa limit X sama dengan C pangkat min Fx sama dengan L1. Limit X sama dengan C pangkat min Fx sama dengan L2 dan L1 sama dengan L2. Oleh karena itu, limit X sama dengan C Fx sama dengan L. Yang kedua, gambar B memperlihatkan bahwa limit X sama dengan C pangkat min Fx sama dengan L1 dan limit X sama dengan C pangkat min Fx sama dengan L2, tetapi L1 tidak sama dengan L2 sehingga limit X sama dengan C fx tidak terdefinisi. Yang ketiga, gambar C memperlihatkan bahwa limit X sama dengan C min fx tidak terdefinisi dan limit X sama dengan C plus fx sama dengan L2 sehingga limit X sama dengan C fx tidak terdefinisi. Yang keempat, gambar D memperlihatkan bahwa limit X sama dengan C pangkat min Fx sama dengan L dan limit X sama dengan C pangkat plus Fx tidak terdefinisi sehingga limit X sama dengan C fx tidak terdefinisi. Yang kelima, gambar E memperlihatkan bahwa limit X sama dengan C pangkat min fx tidak terdefinisikan dan limit X sama dengan
C pangkat plus fx tidak terdefinisi, sehingga limit x sama dengan c fx tidak terdefinisi. Dari pengamatan grafik bisa diambil kesimpulan jika limit x sama dengan c pangkat min fx sama dengan L1, limit x sama dengan c pangkat plus fx sama dengan L2, dan L1 sama dengan L2 sama dengan L. Maka dikatakan bahwa limit fungsi fx untuk x mendekati c nilainya ada, dan nilainya sama dengan L. Materi yang kedua, perhitungan nilai-nilai fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Misalkan diketahui suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 9 per x min 3. Untuk x mendekati 3, berapakah nilai yang didekati fx? Perhitungan nilai fx untuk x mendekati 3 dapat dilakukan dengan cara membuat daftar nilai-nilai fungsi fx untuk nilai x yang terdekat dengan 3. Nilai-nilai fungsi fx sama dengan x kuadrat min 9 per x min 3 ditunjukkan pada tabel berikut. Bisa kalian lihat ya tabelnya. Dari tabel tersebut diperoleh yang pertama, dugaan bahwa untuk x mendekati 3 dari sebelah kiri, maka nilai fx mendekati 6. Hal tersebut dinotasikan limit x sama dengan 3 pangkat min fx sama dengan 6. Yang kedua, dugaan bahwa untuk x mendekati 3 dari sebelah kanan, maka nilai fx mendekati 6. Hal tersebut dinotasikan dengan limit x sama dengan 3 pangkat plus fx sama dengan 6. Dari hasil di atas diperoleh bahwa untuk x mendekati 3, baik dari sebelah kiri maupun kanan, maka nilai fx mendekati 6 dan dinotasikan dengan nilai x sama dengan 3 fx sama dengan 6. Cara menghitung limit seperti ini adalah dengan cara menduga atau secara intuitif. Secara intuitif, limit didefinisikan sebagai berikut. Limit x sama dengan c, fx sama dengan L. Artinya, jika x mendekati c tetapi x tidak sama dengan c, maka nilai fx mendekati L. Suatu fungsi dikatakan mempunyai limit di titik c jika dan hanya jika limit dari kiri dan limit dari kanan bernilai sama. Kiri fx untuk x mendekati c ditulis dengan limit x sama dengan c pangkat min fx, dan limit kanan fx untuk x mendekati c ditulis dengan limit x sama dengan c pangkat plus fx. Jadi dapat disimpulkan fungsi mempunyai limit jika limit x sama dengan c, fx sama dengan L. Jika dan hanya jika limit x sama dengan c pangkat min fx sama dengan limit x sama dengan c pangkat plus fx. Contoh, diketahui fx sama dengan x min 3 jika x kurang dari sama dengan 4. 3 min 1 per 2x jika x lebih dari 4. Dengan melakukan perhitungan nilai fungsi fx di sekitar x sama dengan 4, ditentukan nilai limit x sama dengan fx, yaitu untuk x mendekati 4 dari sebelah kiri, maka digunakan fungsi fx sama dengan x min 3. Nilai fungsi x ditunjukkan pada tabel berikut ini. Untuk x mendekati 4 dari sebelah kanan, maka digunakan fungsi fx sama dengan 3 min setengah x. Nilai fungsi fx ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Dari kedua tabel di atas diperoleh bahwa untuk x mendekati 4 baik dari sebelah kiri maupun kanan, diduga bahwa nilai fx mendekati 1, sehingga dapat dituliskan limit x sama dengan 4, fx sama dengan 1. B. Limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri merupakan nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Berdasarkan pengertian limit secara intuitif, suatu fungsi dikatakan mempunyai limit di C jika dan hanya jika limit dari kiri dan limit dari kanan bernilai sama. Hal yang sama berlaku untuk nilai limit fungsi trigonometri. Dalam penyelesaiannya,
limit fungsi trigonometri dapat disubstitusikan layaknya limit fungsi aljabar, namun dengan fungsi trigonometri dapat diubah menjadi bentuk lain menggunakan identitas trigonometri dan rumus dasar yang berlaku pada limit trigonometri. Contoh, limit X sama dengan 0, sin 6X per 2X sama dengan limit X sama dengan 0. 6X per 2X dikali 6X per 6X sama dengan limit X sama dengan 0. 6X per 6X dikali 6X per 2X sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 1. Sifat limit trigonometri. 1. Limit X sama dengan 0, X per sin X sama dengan 1. Yang kedua, limit X sama dengan 0, sin X per X sama dengan 1. Yang ketiga, limit X sama dengan 0, X per tan X sama dengan 1. Limit X sama dengan 0, tan X per X sama dengan 1. Diketahui jika pi sama dengan 180 derajat. Contoh, sin 150 derajat sama dengan sin 180 derajat min 30 derajat sama dengan sin 30 derajat diperoleh hasil setengah. Rumus dasar limit fungsi trigonometri. Dalam pembahasan limit terdapat teorema limit apit yang digunakan untuk membuktikan rumus-rumus dasar pada limit fungsi trigonometri. Bunyi teorema limit apit adalah sebagai berikut. Misalkan fx, gx, dan hx merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval a, b, kecuali mungkin dx sama dengan c dan memenuhi hubungan fx kurang dari gx kurang dari hx. Jika limit x sama dengan c fx sama dengan L dan limit x sama dengan c hx sama dengan L untuk a kurang dari sama dengan c kurang dari sama dengan b, maka limit x sama dengan c, gx sama dengan L. Ada beberapa cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, yaitu dengan cara substitusi, cara faktorial, dan cara penyederhanaan. Yang pertama, cara substitusi. Hasil dari limit yang ditentukan dengan cara substitusi langsung adalah sah jika hasil yang diperoleh bukan dalam bentuk 0 per 0 atau tak tentu. Contoh, yang pertama, limit x sama dengan pi per 3, sin 2x per cos x sama dengan sin 2pi per 3 per cos pi per 3 sama dengan akar 3 per 2 per 1 per 2 sama dengan akar 3. Yang kedua, cara faktorisasi. Cara faktorisasi dapat digunakan untuk menentukan nilai limit x sama dengan c fx per gx jika fx dan gx mempunyai faktor yang sama dan faktor tersebut menyebabkan penyebut bernilai 0. Contoh, tentukan nilai dari limit x sama dengan pi per 2, 1 min sin x per cos kuadrat x. Bisa dijawab dengan jika disubstitusikan langsung x sama dengan pi per 2 akan diperoleh bentuk tak tentu. Bentuk fungsi trigonometri harus diubah dengan pemfaktoran. Limit x sama dengan pi per 2, 1 min sin x per 1 min sin kuadrat x sama dengan limit x sama dengan pi per 2, 1 min sin x per 1 plus sin x, 1 min sin x. Bentuk penyebut difaktorkan. Sama dengan limit x sama dengan pi per 2, 1 per 1 plus sin x sama dengan 1 per 1 plus sin pi per 2 sama dengan setengah. Yang ketiga, cara penyederhanaan. Untuk memperoleh bentuk tentu pada nilai limit, bentuk fungsi trigonometri dapat diubah dengan menggunakan beberapa rumus trigonometri. Yang pertama, rumus sudut rangkap. Sin 2a sama dengan 2 kali sin a kali cos a. Cos 2a sama dengan cos kuadrat a min sin kuadrat a. Cos 2a sama dengan cos a plus sin a cos a min sin a. Cos 2a sama dengan 1 min 2 sin kuadrat a dan cos 2a sama dengan 2 kali cos kuadrat a min 1. 2. Rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus.
sin A plus sin B sama dengan 2 kali sin setengah A plus B kali cos setengah A min B. Sin A min sin B sama dengan 2 kali cos setengah A plus B kali sin setengah A min B. Cos A plus cos B sama dengan 2 kali cos setengah A plus B kali cos setengah A min B. Cos A min cos B sama dengan min 2 kali sin setengah A plus B kali sin setengah A min B. Contoh, tentukan limit fungsi dari limit X sama dengan pi per 4 cos 2X per cos X min sin X. Jika disubstitusikan X sama dengan pi per 4 akan diperoleh bentuk 0 per 0, belum tak tentu. Maka penyelesaian limit ini tidak cukup hanya dengan mensubstitusi, mengganti cos 2X dengan cos X plus sin X cos X min sin X sehingga diperoleh limit X sama dengan pi per 4 cos 2X per cos X min sin X sama dengan limit X pi per 4 cos X plus sin X dikali cos X min sin X per cos X min sin X. Jawabannya adalah akar 2. Yang C, limit dan ketahinggaan. Limit fungsi fx untuk x sama dengan tak hingga. Pada gambar A, x mendekati A dari arah kiri, maka nilai fx menjadi besar tanpa batas atau tak hingga, sehingga limit x sama dengan A pangkat min fx sama dengan tak hingga. Pada gambar B, x mendekati A dari arah kanan. Nilai fungsi fx menjadi sangat kecil tanpa batas. Jadi, limit x sama dengan A plus fx sama dengan negatif tak hingga. B. Limit fungsi fx untuk x mendekati tak hingga. 1. Misalnya, fungsi f merupakan suatu fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai pada selang c dan tak hingga, atau dalam daerah asal df sama dengan a dan tak hingga. Jika x makin besar tanpa batas, limit dari fx adalah L. Ditulis limit x sama dengan tak hingga fx sama dengan L. Artinya, nilai fungsi fx dapat dibuat sedekat mungkin ke L, asalkan nilai x cukup besar. Yang kedua, misalnya fx merupakan suatu fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai pada daerah asal df sama dengan negatif tak hingga dan a. Jika x makin kecil tanpa batas, nilai limit fx adalah L. Ditulis limit x sama dengan tak hingga fx sama dengan L. Artinya, nilai fungsi fx dapat dibuat sedekat mungkin ke L, asalkan nilai x cukup kecil. Contohnya bisa dilihat di tabel berikut ini. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai x semakin besar mengakibatkan nilai fx semakin kecil. Untuk x menuju tak hingga mengakibatkan nilai 1 per x menuju 0. Hal ini berarti limit x sama dengan tak hingga fx sama dengan limit x sama dengan tak hingga 1 per x sama dengan 0. C. Menentukan limit fungsi rasional menuju ke tak hinggaan. Untuk menentukan nilai dari limit menuju ke tak hinggaan dengan bentuk limit x sama dengan tak hingga fx per gx, di mana fx dan gx berbentuk polinomial, dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Contoh, limit x sama dengan tak hingga 4x pangkat 5 plus 6x pangkat 2 min 7 per x pangkat 5 plus 7x pangkat 3 plus 3. Jawabannya yaitu variabel pangkat tertinggi dari limit di atas penyebutnya adalah x pangkat 5. Hal ini berarti limit x sama dengan tak hingga 4x pangkat 5 per x pangkat 5 plus 6x pangkat 2 per x pangkat 5 min 7x per x pangkat 5 per x pangkat 5 per x pangkat 5 plus 7x pangkat 3 per x pangkat 5 plus 3 per x pangkat 5.
semua yang tertulis X di atas diganti dengan 0 yang menjadi 4 plus 0 min 0 per 1 plus 0 plus 0. Jadi jawaban dari soal di atas adalah 4. Adapun kita bisa menggunakan cara singkat, yaitu untuk menentukan nilai limit X sama dengan tak hingga fx per gx, di mana fx sama dengan ax pangkat m dan bx plus c, dan gx sama dengan px pangkat m plus qx plus r. Perhatikan gambar berikut. Contoh, hitunglah nilai setiap limit di bawah ini dengan cara singkat. Limit X sama dengan tak hingga 2 min 3x per x plus 4 kuadrat sama dengan limit X sama dengan tak hingga 4 min 12x plus 9x kuadrat per x pangkat 2 plus 8x plus 16. Yang atas jawabannya A sama dengan 9, P sama dengan 1. Dari bentuk limit di atas diperoleh M sama dengan N sama dengan 2, maka limit X sama dengan tak hingga 2 min 3x per X sama dengan 4 kuadrat sama dengan A per P sama dengan 9 per 1 sama dengan 9. D. Menentukan nilai limit fungsi irasional menuju ketahinggaan. Untuk menentukan nilai limit berbentuk limit X sama dengan tak hingga fx min gx, dengan fx dan gx berbentuk fungsi irasional atau di dalam tanda akar. Cara 1. Limit dengan bentuk limit X sama dengan tak hingga akar fx min akar gx. Saat disubstitusikan X mendekati tak hingga X sama dengan tak hingga, hasil limitnya tak hingga min tak hingga atau bentuk tak tentu. Untuk memperoleh nilai limitnya, bentuk limit tersebut dikalikan dulu dengan bentuk sekawannya. Contoh, hitunglah nilai dari limit X sama dengan tak hingga akar 3x min 3 min akar 4x min 1. Jawabannya dikalikan dengan sekawannya. Limit X sama dengan tak hingga akar 3x min 3 min akar 4x min 1 dikali akar 3x min 3 plus akar 4x min 1 per akar 3x min 3 plus akar 4x min 1. Diperoleh hasil akar 3 min akar 4 kurang dari 0, sehingga jawabannya adalah min tak hingga. Selain itu, ada cara cepat untuk menentukan nilai limit dengan cara 2. Limit X sama dengan tak hingga akar AX plus B min akar CX plus D. Yang kedua, limit X sama dengan tak hingga akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R. Contohnya, dengan aturan yang lebih cepat dari limit X sama dengan tak hingga akar 2x kuadrat min 6x plus 5 min akar 4x kuadrat min 3x plus 4 diperoleh akar 2 min akar 4 kurang dari 0 sama dengan min tak hingga. Materi selanjutnya adalah teorema limit di tak hingga. Ada 11 ketentuan yang berlaku. Langsung saja kita ke contoh. Yang pertama, hitunglah limit berikut ini dengan teorema limit di tak hingga. Limit X sama dengan tak hingga 4x plus 2 per x min 1 pangkat 3. Bisa dikerjakan. Limit X sama dengan tak hingga 4x plus 2 per x min 1 pangkat 3. Limit X sama dengan tak hingga 4x plus 2 per limit X sama dengan tak hingga x min 1 pangkat 3. Sama dengan limit X sama dengan tak hingga 4x per x plus 2 per x
per limit X sama dengan T hingga X per X min 1 per X pangkat 3 sama dengan 4 plus 0 per 1 min 0 pangkat 3 sama dengan 4 per 1 akar pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3, yaitu jawabannya 64. Materi selanjutnya yaitu limit tak hingga fungsi trigonometri. Limit tak hingga fungsi trigonometri merupakan gabungan bentuk limit tak hingga dan limit fungsi trigonometri. Bentuk tak hingga jika sebagai sudut suatu fungsi trigonometri maka tidak bisa ditentukan nilainya. Misalnya sin tak hingga, cos tak hingga, dan tan tak hingga. Tidak bisa ditentukan nilainya karena nilai sin X berkisar negatif 1 kurang dari sama dengan sin X kurang dari sama dengan 1. Nilai cos X berkisar negatif 1 kurang dari sama dengan cos X kurang dari sama dengan 1 dan nilai tan X berkisar negatif tak hingga kurang dari sama dengan tan X kurang dari sama dengan tak hingga, tentu dengan nilai X yang pasti. Untuk memudahkan, maka bentuk yang digunakan adalah 1 per tak hingga sama dengan 0, sehingga nilai trigonometrinya dapat dihitung yaitu sin 1 per tak hingga sama dengan 0, cos 1 per tak hingga sama dengan 0, dan tan 1 per tak hingga sama dengan 0. Contohnya, tentukan hasil limit tak hingga fungsi trigonometri. Limit Y sama dengan tak hingga akar 6Y kali cos 3 per akar Y dikali sin 5 per akar Y. Misal 1 per akar Y sama dengan X, maka akar Y sama dengan 1 per X. Untuk Y mendekati tak hingga, maka X mendekati 0. Limit Y sama dengan tak hingga akar 6Y kali cos per akar Y dikali sin 5 per akar Y sama dengan limit Y sama dengan tak hingga akar 6 dikali akar Y dikali cos 3 per akar Y dikali sin 5 per akar Y sama dengan limit X sama dengan 0 akar 6 dikali 1 per X dikali cos 3X dikali sin 5X sama dengan limit X sama dengan 0 akar 6 dikali cos 3X dikali sin 5X per X sama dengan limit X sama dengan 0 akar 6 kali cos 3X kali limit X sama dengan 0 sin 5X per X sama dengan akar 6 dikali cos 0 kali 5 sama dengan 5 akar 6. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi yang saya paparkan tadi yaitu sebuah fungsi memetakan keluaran fx untuk masing-masing masukan x. Fungsi tersebut mempunyai limit L pada titik masukan P apabila fx dekat pada L ketika x dekat pada P, sehingga dengan sebutan lain fx akan semakin dekat terhadap L pada saat x juga mendekat ke arah P. Lebih jauh lagi jika f ditetapkan terhadap masing-masing masukan yang cukup dekat pada P, hasilnya merupakan keluaran yang secara sembarang dekat dengan L. Jika masukan yang dekat pada P ternyata dipetakan pada keluaran yang sangat berbeda pada fungsi bagi akan disebut tidak mempunyai limit. Mengapa harus ada limit? Sebab limit mengungkapkan sebuah fungsi apabila ada batas tertentu didekati. Mengapa harus didekati? Sebab sebuah fungsi pada umumnya tidak terdefinisi dalam titik-titik tertentu. Meskipun sebuah fungsi seringkali tidak diartikan pada titik tertentu, tetapi masih bisa dicari tahu berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut jika titik tertentu semakin didekati, yakni dengan limit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just